후반에 또 교체에 들어갔던 우리 선수들도 1대0 치고 있는 상황에서 마지막까지 최선을 다해서 3점. Sandy Walsh terancam absen, Sintayong turun tangan. Kabar terancam absennya Sandy Walsh di Piala AFF 2022 membuat Sintayong turut andil membawa pemain keturunan tersebut masuk ke dalam skuad Garuda. Sebagaimana diketahui, proses naturalisasi Sandy Walsh bersama dengan Jordi Amat memang tinggal selangkah lagi bakal rampung setelah Presiden Jokowi mengeluarkan kepres untuk keduanya. Alhasil Sandy Walsh dan Jordi Amat kini tinggal menunggu waktu untuk menjalani sumpah WNI. Namun masalah muncul ketika klub Sandy Walsh, KV Mechelen belum tentu melepaskannya ke timnas Indonesia lantaran Piala AFF 2022 tidak masuk dalam kalender FIFA. Sandy Walsh mengakui bahwa PSSI tengah berkomunikasi dengan timnya terkait pemanggilan ke dalam skuad Garuda. Pelatih Sintayong pun bahkan disebut-sebut siap bertolak ke Belgia untuk berbicara dengan manajemen klub KV Mechelen. Dia bahkan ingin mengunjungi Mechelen untuk bertemu dengan orang-orang klub di sini. Saya merasa ada komunikasi yang baik antara PSSI dengan KV Mechelen. Juga menyenangkan bahwa klub menyadari betapa berartinya itu bagi saya, ucap Sandy Walsh. Pemain keturunan Belanda tersebut menjelaskan bahwa dirinya ingin segera menjalani debut bersama dengan timnas Indonesia. Dia sadar bahwa Piala AFF begitu penting bagi skuad Garuda, terlebih pada edisi terakhir harus puas menjadi runner-up usai kalah dari Thailand di final. Piala AFF 2022 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Dalam rentang itu, Liga Belgia tempat Sandy Walsh berkiprah juga tengah bergulir. Tentu menarik untuk menanti nasib Sandy Walsh ke depannya bersama dengan timnas Indonesia. Rapor 3 pemain timnas Indonesia di Eropa. Kabar membanggakan datang dari 3 pemain abroad timnas Indonesia, yakni Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Elkan Bagot yang tengah unjuk gigi bersama klubnya masing-masing di Eropa. Diketahui Elkan Bagot saat ini bermain untuk Gillingham sebagai pemain pinjaman dari Ipswich Town. Bek naturalisasi itu baru saja menorehkan rekor sebagai pemain timnas Indonesia pertama yang berlaga di Piala FA dan Piala Liga Inggris. Elkan Bagot dipercaya bermain sebagai starter di laga kontra Flight di Piala FA dan kontra Brentford yang notabene merupakan tim Premier League di Piala FA. Sementara itu, Witan Sulaiman di Liga Slovakia dipercaya bermain saat AS Trenčín melawan Litovsky pada akhir pekan kemarin. Bermain sebagai pemain pengganti, Witan Sulaiman sukses membuat timnya terhindar dari kekalahan lewat 1 gol yang dicetaknya pada menit ke-83. Memanfaatkan umpan manis dari S. Kozlovsky, pemain sayap timnas Indonesia itu berhasil merobek jala gawang tim lawan. Ini sekaligus menjadi gol debut Witan selama berkostum AS Trenčín dengan catatan 10 kali pertandingan dan 232 menit bermain di sebuah kompetisi. 2 hari berselang, Witan kembali mencetak gol sebagai pemain pengganti sekaligus membawa AS Trenčín ke babak selanjutnya Piala Slovakia. Sementara nasib kurang mujur dialami Egy Maulana Fikri setelah gagal membawa LC Zlate Moravce melaju ke babak selanjutnya di Piala Slovakia. Namun Egy sebelumnya tampil menggila saat Zlate Moravce mengalahkan FSK Považska lewat adu penalti dengan skor 8-7. Masuk dari bangku cadangan, Egy sukses menjalankan tugasnya sebagai eksekutor penalti. Di waktu normal, Egy bahkan berhasil menyumbangkan 1 assist. Namun performa terbaiknya kembali menghilang saat Zlate Moravce dikalahkan tim dengan kasta kompetisi lebih rendah dari mereka. Pemain keturunan datang, prediksi line up timnas U20 jadi sorotan.
Jelang duel melawan Prancis U20 di laga pertama Costa Calida Super Cup 2022, timnas U20 Indonesia mendapatkan amunisi baru, pasalnya 2 pemain keturunan yakni Ivar Jenner dan juga Justin Hubner dipastikan gabung dalam pemusatan latihan skuad Garuda Nusantara. Besar kemungkinan Justin Hubner dan Ivar Jenner bisa mulai debutnya bersama dengan timnas Indonesia U20 pada saat menghadapi Prancis U20 di Costa Calida Super Cup. Kendati proses naturalisasi keduanya tengah berlangsung, namun hal tersebut tidak akan menghalangi Justin Hubner dan Ivar Jenner untuk tampil di Costa Calida Super Cup. Sebab ajang ini bukanlah kompetisi resmi namun sebuah ajang layaknya uji coba. Lantas seperti apa line up skuad Garuda Nusantara kalau menghadapi Prancis U20 pada 18 November mendatang? Sintayong diprediksi akan tetap mengandalkan formasi 3-5-2. Dalam formasi ini, penjaga gawang akan diisi oleh Cahya Supriyadi yang telah kembali dari cedera. Kemudian untuk posisi 3 bek ditempati Muhammad Ferrari, Robby Darwis, dan Justin Hubner. Lanjut ke posisi wingback kanan, ada Kakang Rudianto dan Frankie Misa di sisi sebelahnya. Lalu untuk trio gelandang tengah diisi oleh Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Arkan Fikri. Di posisi 2 penyerang tentu ada Hoki Caraka dipastikan mendapatkan 1 tempat. Dan 1 penyerang lainnya akan menjadi perebutan antara Ronaldo Kuate, Rabani Tasnim, serta Rahmat Beri Santoso. Lini belakang menjadi sorotan lantaran kurang tajam di beberapa laga uji coba terakhir. Lantas seperti apa permainan skuad Garuda Nusantara dengan adanya pemain keturunan kualitas Eropa seperti Ivar Jenner dan Justin Hubner? Mari kita tunggu kejutannya.